Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat dan tentunya kalian harus tetap semangat. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelum ke pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari hari ini kita akan bahas tentang kebahasaan pada surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya memang sudah pernah dijelaskan, tetapi kali ini Ibu akan jelaskan kembali mengenai kebahasaan pada surat pribadi dan surat dinas. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, marilah sama-sama kita langsung aja lihat pembelajaran berikut ini. Oke, yang Ibu bahas adalah bagian-bagian surat. Nah, di bagian surat yang pertama adalah kepala surat. Nah, dalam penulisan kepala surat, hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, hendaknya kita hindari penggunaan singkatan pada kata jalan maupun pada kata telepon. Nah, contohnya seperti yang ini. Jalan disingkat menjadi JL, telepon disingkat menjadi TLP, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, kepala surat hendaknya disusun secara efisien. Misalnya kata nomor dalam menunjukkan alamat itu tidak perlu dicantumkan ya, karena itu merupakan sesuatu yang mubazir atau memboroskan kata. Kemudian yang ketiga, penggunaan tanda titik dua itu kan biasanya sering dijumpai pada kata setelah kata telepon. Nah, itu tidak boleh. Jadi setelah kata telepon langsung saja nomor teleponnya yang ditulis seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Lalu di bagian yang kedua ada nomor surat. Nah, untuk penulisan nomor surat, hal yang perlu kita perhatikan yang pertama, huruf awal kata nomor harus ditulis dengan huruf kapital N-nya ya. Kemudian kata nomor sebaiknya tidak disingkat menjadi no. Nah, dan selanjutnya pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik, jadi tidak boleh menggunakan tanda titik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanggal surat. Nah, tanggal surat ini harus ditulis yang pertama, nama bulan itu harus ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat ya. Kemudian angka pada penulisan tahun itu tidak boleh disingkat pula. Dan pada akhir keterangannya itu tidak dibubuhkan dengan tanda titik. Nah, jika sudah ada kop surat, itu tidak perlu lagi mencantumkan nama kota. Nah, perhatikan contohnya nih, seperti yang di bawah ini. Jadi setelah tanggal 17 Februari F-nya besar, tidak disingkat. Nah, tahunnya juga 2021, tidak disingkat menjadi 21. Nah, kalau yang contoh yang kedua itu contoh penulisan yang salah, karena nama bulannya disingkat, kemudian di akhirnya ditaruh tanda titik, itu salah. Yang keempat adalah lampiran. Nah, penulisan kata lampiran seperti biasa, huruf awal L-nya itu harus besar ya. Kemudian kata lampiran tidak boleh disingkat menjadi lam, L-A-M-P, itu tidak boleh. Dan kemudian mencantumkan jumlah lampiran hendaknya tidak dirangkap antara yang menggunakan huruf dengan yang menggunakan angka. Jadi pilih salah satu saja, misalnya satu lembar mau menggunakan huruf atau mau menggunakan angka, jadi tidak boleh dirangkap ya. Kemudian jika tidak ada sesuatu yang dilampirkan, tidak perlu ditulis lampiran. Nah, seperti biasa setelah kata lampiran itu tidak boleh tanda titik. Nah, contohnya seperti berikut ini ya. Kemudian yang kelima ada hal ini sama juga dengan perihal ya. Hal surat berarti soal ataupun perkara yang dibicarakan tentang surat tersebut. Nah, cara penulisannya itu sama seperti lampiran, tidak boleh huruf pertama itu harus menggunakan huruf kapital ya, dan di akhirnya tidak boleh menggunakan tanda titik. Contohnya seperti yang ini.
Yang selanjutnya adalah alamat surat. Nah, pada penulisan alamat surat ya, itu yang pertama, kata terhormat boleh disingkat menjadi kata YTH. Kemudian huruf awal pada singkatan YTH itu harus besar Y-nya. Nah, setelah itu gelar akademik orang yang memiliki gelar itu harus dicantumkan. Kemudian pemenggalan alamat surat pada setiap barisnya itu harus didasarkan pada hubungan frasa, dan di akhir alamat surat itu tidak menggunakan tanda titik. Nah, contohnya bisa kalian lihat seperti yang ada di bawah ini ya. Terus selanjutnya adalah paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka itu banyak sekali ya jenisnya. Salah satunya adalah seperti yang ini. Yang pertama, dengan surat ini kami beritahukan kepada saudara untuk apa, misalnya. Kemudian yang kedua, dengan ini saya mohon bantuan saudara untuk apa, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, merujuk surat saudara nomor. Nah, nomornya itu nomor surat yang dia kirim sebelumnya itu berapa, itu dicantumkan kayak gitu. Ini salah satu paragraf pembuka. Nah, selain paragraf pembuka, kemudian ada juga paragraf penutup. Nah, di sini yang harus kita perhatikan itu kalimatnya ya. Nah, pada kalimat penutup, yang pertama nih contoh untuk penulisan yang benar. Yang pertama, atas bantuan saudara saya sampaikan terima kasih, itu benar. Yang kedua, atas perhatian saudara saya mengucapkan terima kasih, itu juga benar. Nah, adapun contoh yang salah seperti yang di bawah ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya haturkan terima kasih atas perhatian ibu. Nah, itu salah penulisannya ya. Tidak boleh menggunakan katanya. Jadi langsung aja kepada orang yang dituju. Yang dituju itu siapa? Bapak atau ibu, saudara ataupun siapa, itu harus ya. Jadi contohnya itu seperti yang di atas. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan bahas tentang bagian-bagian buku fiksi atau non-fiksi, karena di pembelajaran sebelumnya ada beberapa yang terlewat. Jadi hari ini akan Ibu sampaikan tentang bagian-bagian yang terdapat pada buku. Yang pertama yaitu adalah sampul buku. Nah, sampul buku ini merupakan bagian pelindung paling luar ya, yang berguna untuk menyajikan judul halaman atau publikasi, nama penulis, dan nama penerbit yang disertai dengan gambar grafis. Nah, pada sampul buku, bagian-bagian yang pertama adalah sampul depan, jadi bagian depan buku kalian. Kemudian sampul belakang, bagian belakang buku kalian. Dan punggung buku itu biasanya yang ketebalannya ya. Kemudian ada punggung buku ini biasanya ada pada buku-buku yang tebal ya, kemudian dimana terletak pada samping ataupun antara sampul depan dengan sampul belakang. Kemudian yang keempat adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini merupakan kalimat dukungan yang diberikan oleh pembaca ya, pembaca awal yang ditulis pada sampul buku di bagian belakang itu biasanya untuk penguatan dan daya pikat sebuah karya yang dicetak. Kemudian yang kelima adalah lidah sampul. Nah, lidah sampul ini dibuat untuk kepentingan estetik, kepentingan estetik terbitan ataupun menunjukkan sesuatu yang berbeda dari buku. Nah, lidah sampul ini biasanya berisi foto dan riwayat hidup penulis ataupun ringkasan buku yang biasanya disebut dengan telinga buku ataupun jaket buku. Kemudian di bagian yang kedua adalah halaman pendahuluan. Halaman pendahuluan ini berisi halaman judul. Nah, di halaman judul itu biasanya berisi judul, kemudian subjudul, nama penulis, nama penerjemah, sampai penerbit buku ya. Kemudian ada halaman kosong. Nah, halaman kosong itu terletak di balik halaman setelah yang berisi judul buku, nama penulis, dan nama penerjemah ya. Kemudian yang ketiga ada catatan hak cipta. Nah, catatan hak cipta ini memuat tentang judul buku, nama penulis, pengarang, penerjemah, pemilik hak cipta, sampai tim publikasi ya. Kemudian yang keempat ada halaman tambahan, yaitu berisi prakata ataupun kata pengantar dari penulis.
Dan yang kelima adalah daftar isi. Biasa di situ ada daftar isi dari buku itu apa aja, kemudian halaman berapa, itu namanya daftar isi. Untuk selanjutnya adalah bagian utama atau bagian isi. Nah, biasanya pada bagian isi ini memuat dan membahas tentang informasi ataupun materi dari buku tersebut. Nah, isinya itu yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu adalah awalan sebelum pembaca membaca pokok permasalahan, sehingga pembaca bisa mengetahui mengapa pokok permasalahan tersebut perlu dibahas. Kemudian yang kedua ada judul bab. Nah, judul bab itu adalah topik umum pada isi buku yang akan dibahas dalam beberapa alinea ataupun paragraf. Kemudian yang ketiga adalah alinea ataupun paragraf. Nah, merupakan bagian di mana penulis itu menuangkan isi ataupun apa yang hendak dia sajikan, pendapatnya maupun sumber-sumber dari yang lainnya. Nah, yang keempat adalah bagian akhir buku. Nah, biasanya pada bagian akhir buku itu berisi catatan penutup. Catatan penutup itu berisi kesimpulan ataupun ringkasan dari penambahan materi ataupun informasi yang relevan. Kemudian yang kedua adalah daftar istilah atau glosarium. Biasanya ada tuh pada buku-buku tertentu ya, tulisannya glosarium. Kemudian yang ketiga ada lampiran. Di situ lampiran biasanya tertulis foto-foto yang ada di dalam buku itu, kegiatan-kegiatan yang ada dalam informasi pada buku tersebut. Kemudian ada indeks. Nah, indeks itu juga ada beberapa buku yang tidak memiliki indeks, tapi ada juga yang mencantumkan indeks. Jadi indeks itu berupa daftar istilah yang terdapat dalam buku yang disertai dengan halaman kemunculan istilah tersebut ya, jadi tanpa disertai arti dan disusun secara alfabetis agar memudahkan pencarian. Coba aja kalian buka satu-satu buku kalian, ada nggak yang di belakangnya itu ada indeks sama glosarium. Tapi kalau di buku ini biasanya ada. Di buku pelajaran kalian tuh cuma ada glosarium, tidak ada indeksnya. Tapi coba kalian cari semua buku yang ada di rumah kalian, cari contoh indeks kayak gimana ya, kalian cari aja. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah sumber informasi yang kita dapat. Misalnya informasi yang kita dapat ini dari buku bahasa Indonesia. Nah, buku bahasa Indonesia itu pengarang bukunya siapa, judul bukunya apa, tahun terbitnya kapan, diterbitkannya itu di kota apa, sama penerbit bukunya itu siapa, itu harus ditulis. Itu namanya sumber-sumber informasi yang kita dapatkan ya. Kemudian ada biografi penulis. Nah, biografi penulis itu juga sama ada di belakang ya. Nah, berikut ini nih Ibu akan jelaskan tentang bagaimana cara menulis daftar pustaka. Yang pertama, kita harus menulis nama pengarang buku. Jika nama pengarang itu hanya ada satu kata, langsung aja ditulis. Kemudian, jika namanya itu lebih dari satu kata, maka penulisan nama harus dibalik. Contoh seperti Kunjana Rahardi, nah maka dibalik menjadi Rahardi Kunjana. Kemudian yang kedua, kita harus menulis tahun terbit buku. Yang ketiga, kita harus menulis judul buku. Nah, kemudian tulisnya itu harus bercetak miring ya. Yang keempat, kita harus menulis kota terbit buku. Di mana kota terbit buku itu ya? Yang kelima adalah nama penerbit buku. Jadi nama penerbit bukunya itu siapa? Gramedia ataukah Bumi apa kayak gitu ya. Kemudian yang keenam, setiap spasi itu harus dipisahkan dengan tanda titik, kecuali pada nama kota terbit harus menggunakan tanda titik 2. Nah, berikut ini adalah contohnya. Nah, contoh yang pertama ini penulisan yang benar ya. Misal tadi namanya ada dua kata, Kunjana Rahardi, kita balik. Rahardi, koma, nah harus dipisah dengan tanda koma. Rahardi, koma, Kunjana, kemudian titik. Langsung kita tulis tahun 2009, titik lagi. Mahir belajar sastra. Nah, itu adalah contoh bukunya. Ini harus bercetak miring, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Bandung, kota penerbit, titik 2. Nah, baru kemudian tulis nama penerbit buku, yaitu Balai Pustaka, diakhiri dengan tanda titik. Nah, untuk contoh yang kedua itu adalah
Contoh penulisan daftar pustaka yang salah karena tidak ada pemisah tanda koma antara nama, ya, namanya kan ada dua kata jadi tidak dipisah dengan tanda koma. Kemudian penulisan antara penerbit sama kota terbit itu terbalik. Baik, selanjutnya untuk tugas kalian yang pertama, kamu cermati surat dinas atau surat resmi pada halaman 181. Kemudian kamu kerjakan dan isi pertanyaan-pertanyaan dari mulai nomor 1 sampai nomor 6 pada halaman 182. Dan tidak lupa kumpulkan tugas minggu lalu, tugas pekan lalu tentang menulis surat pribadi dan surat dinas. Baiklah, terima kasih. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.